Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Amin Budi Amin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi, dan yang terhormat rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kuliah meskipun secara daring atau jarak jauh atau online. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan makalah yang telah dibuat itu mengenai kajian empirik tentang peranata pendidikan dalam latar budaya dan organisasi. Yang pertama itu poin yang akan saya bahas itu yang pertama, kajian empirik terhadap pendidikan keluarga dari latar budaya tertentu. Kemudian yang kedua, kajian empirik terhadap pendidikan sekolah dari mazhab tertentu. Dan yang ketiga itu kajian empirik terhadap pendidikan masyarakat dari latar budaya dan organisasi. Yang pertama itu mengenai kajian empirik terhadap pendidikan keluarga dari latar budaya tertentu. Keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang mengajarkan anak untuk mengenal dunia di luar dirinya, dan keberhasilan pendidikan anak di luar itu bergantung pada pendidikan yang akan diberikan oleh keluarganya. Sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa alam pendidikan itu merupakan pusat pendidikan yang pertama dan juga pusat pendidikan yang terpenting terutama. Adapun ciri-ciri keluarga itu menurut Piaget, yang pertama adanya hubungan berpasangan antara pria dan wanita yang diikat dengan ikatan hubungan pertingkahan. Kemudian adanya pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan, adanya kehidupan ekonomi yang diselenggarakan secara bersama dan diselenggarakannya kehidupan rumah tangga. Itu ciri-ciri dari keluarga. Kemudian apa fungsi dari keluarga itu sendiri? Fungsi dari keluarga itu sendiri ada fungsi untuk mengedukasi, ada fungsi sosialisasi, ada fungsi proteksi atau fungsi perlindungan, kemudian ada fungsi afeksi atau fungsi perasaan, ada fungsi religius, ada fungsi ekonomi. Kemudian bagaimana sih caranya agar keluarga itu atau orang tua itu mendidik seorang anaknya atau memberikan pendidikan kepada anaknya? Nah, di sini menurut Khon dalam Elih tahun 2012 mengenai pola asuh keluarga yang disampaikan atau yang dicontohkan kepada anaknya, mengatakan bahwa pola asuh menyangkut sikap orang tua memberikan peranan serta disiplin, hadiah, dan hukuman cara orang tua menunjukkan tanggapannya terhadap keinginan-keinginan anak. Kemudian ada dua strategi dalam pola asuh keluarga atau dalam pola asuh orang tua kepada anaknya. Ada dua strategi itu menurut Jones dan Wilkins. Apa dua strategi itu? Yang pertama itu strategi kompetensi instrumental, di mana dalam strategi kompetensi instrumental ini meliputi orientasi prestasi, kemudian kooperatif dan tanggung jawab secara sosial. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi kompetensi ekspresif. Dalam strategi kompetensi ekspresif ini meliputi perilaku keekspresifan emosional, spontanitas, dan keintiman dalam hubungan atau dalam interaksinya. Adapun mengenai peranan pendidikan keluarga itu ada beberapa, ini yang disampaikan oleh Hasbullah tahun 2019. Ada 6 poin peranan pendidikan keluarga bagi anak. Yang pertama itu pengalaman pertama masa kanak-kanak, di mana lembaga pendidikan keluarga atau pendidikan keluarga itu memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Itu peranan pendidikan keluarga. Kemudian yang kedua itu peranannya menjamin kehidupan emosional anak, di mana kehidupan emosional ini merupakan faktor penting
karena melalui pendidikan keluarga kehidupan emosional atau emosional anak itu dapat dipenuhi dan juga dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga itu menanamkan dasar pendidikan moral. Kita ketahui bahwa keluarga itu merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tuanya sebagaimana teladan yang dapat dicontoh anaknya. Jadi orang tua itu akan menteladani atau akan memberikan contoh kepada anaknya, dan seorang anak akan mencontoh perilaku orang tuanya atau perilaku keluarganya. Dan yang keempat, peranan pendidikan keluarga itu memberikan dasar pendidikan sosial, di mana perkembangan kecerdasan sosial anak itu dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan atau pendidikan keluarga. Bisa dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang penuh rasa tolong menolong, gotong royong, bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan juga kedamaian dalam segala hal. Itu bisa memberikan atau contoh-contoh dalam memberikan pendidikan sosial kepada anak. Dan yang terakhir, peranan pendidikan menurut Hasbullah itu bahwa pendidikan itu peletakan dasar-dasar keagamaan, di mana masa kanak-kanak itu kita ketahui adalah masa yang paling baik untuk menanamkan dasar-dasar hidup atau dasar-dasar keyakinan yang nantinya akan digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk kehidupan di masyarakat. Selanjutnya itu pendidikan keluarga dari latar budaya tertentu itu bagaimana sih? Nah, pada dasarnya bahwa pendidikan itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kebudayaan, di mana kebudayaan itu merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi dengan manusia lainnya, atau hasil perolehan tersebut, di mana hasil perolehan dari interaksi tersebut dapat berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dan keluarga itu bagi anak merupakan suatu tempat yang paling strategis dalam mengisi dan membekali kehidupan, dan fungsi sosial budaya itu mempengaruhi pemikiran dan praktik pendidikan. Demikian pula pemikiran dan praktik pendidikan itu mempengaruhi perubahan sosial budaya suatu masyarakat. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kajian empirik terhadap pendidikan sekolah dari latar mazhab tertentu. Pendidikan sekolah itu menurut Hasbullah merupakan proses pembelajaran yang merupakan serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur atau pola tingkah laku seseorang dalam kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotor yang selaras, yang seimbang, dan bersama-sama turut serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, adapun karakteristik dari pendidikan sekolah itu sendiri menurut Wendell ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu pendidikan diselenggarakan secara khusus serta dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Yang kedua, usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat itu materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Dan fungsi dan peranan pendidikan sekolah. Yang pertama itu mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan kepada anak. Selain pendidikan sekolah itu selain bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh,
fungsi sekolah ini juga lebih penting itu untuk menyampaikan pengetahuan, untuk menyampaikan atau untuk melaksanakan pendidikan kecerdasan. Yang kedua, fungsi dan peranan pendidikan itu adalah spesialisasi, di mana sekolah mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya itu dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga itu efisiensi. Terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat itu menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Ini fungsi dan peranan pendidikan sekolah. Kemudian adapun macam-macam mazhab pendidikan, di mana tadi tentang kajian empirik terhadap pendidikan sekolah dari latar mazhab tertentu. Sekarang itu mengenai macam-macam mazhab pendidikan. Ada 4 mazhab pendidikan. Yang pertama itu mazhab perennialisme. Yang kedua itu ada mazhab esensialisme, ada mazhab progresivisme, dan ada mazhab rekonstruksionisme. Yang pertama itu mazhab perennialisme, di mana mazhab ini menyebutkan bahwa sekalipun terdapat perbedaan antara lingkungan hidup, namun sifat hakiki manusia itu selalu sama, sehingga semua orang memerlukan pendidikan yang sama untuk meningkatkan kualitas manusia sebagai manusia, atau untuk meningkatkan harkat martabat manusia itu sendiri. Yang kedua itu mazhab esensialisme, di mana mazhab ini menyebutkan bahwa untuk mempersiapkan siswa menjadi warga yang efektif dalam berdemokrasi, maka tidak boleh persekolahan itu menjadi mahal ataupun tidak efisien. Dan penekanan pendidikannya itu menekankan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan tanpa menambah anggaran. Kemudian yang ketiga itu mazhab progresivisme, di mana menurut mazhab progresivisme ini menyatakan bahwa siswa itu terfasilitasi belajar akan lebih cepat dan lebih komprehensif dalam menunjukkan hasilnya secara hubungan relevansi antara bahan ajar dengan kehidupan yang aktual. Yang terakhir itu mazhab rekonstruksionisme. Mazhab ini mengatakan bahwa pendidikan dan sekolah itu bukan saja mempunyai misi untuk jangka panjang atau jangka panjang ke depannya, namun pendidikan dan sekolah ini mempunyai misi umum milik masyarakat, di mana misinya itu menjalankan peranan sebagai pendidikan atau agen dari perubahan sosial yang diharapkan sebagai lembaga paling tepat untuk melatih tenaga kerja menyesuaikan diri secara spesifik dengan kebutuhan tertentu yang dari dunia kerja. Kemudian pendidikan sekolah dari latar mazhab tertentu. Nah, kita bahas pokok ini. Dalam pelaksanaannya bahwa proses pendidikan di sekolah itu harus mampu melahirkan manusia yang punya daya saing tinggi serta kreatif, inovatif, sehingga bisa untuk mendukung kemajuan dalam tatanan dunia atau tataran global. Program pengembangan pendidikan sekolah harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan falsafah bangsa, di mana falsafat pendidikan menelaah praktek dan teori pendidikan dengan menerapkan suatu pandangan atau mazhab falsafah, kefalsafahan atau falsafat hidup secara spekulatif. Itu bertujuan agar praktek pendidikan itu secara aktual lebih relevan dengan kehidupan, kemanusiaan, serta kebijakan negara dan juga pemerintah. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga dalam kajian ini adalah kajian empirik terhadap pendidikan masyarakat dari latar budaya dan organisasi. Kita bahas satu persatu pendidikan masyarakat dari latar budaya, di mana pendidikan masyarakat ini sebagai penyelenggara pendidikan baik yang dikembangkan jalur sekolah maupun yang tidak dikembangkan atau di luar jalur sekolah. Kemudian konsep dari pendidikan masyarakat ini adalah lembaga-lembaga kemasyarakat
kelompok sosial di masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Dan yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dapat dimanfaatkan. Adapun peranan masyarakat dalam pendidikan itu yang pertama menciptakan suasana pendidikan nasional. Kemudian ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah atau disebut juga pendidikan swasta. Yang ketiga membantu pengadaan tenaga biaya, sarana maupun prasarana. Dan yang keempat itu menyediakan lapangan pekerjaan, membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kajian empirik terhadap pendidikan masyarakat dari organisasi, di mana dari latar organisasi ini bahwa aturan-aturan pendidikan dalam masyarakat merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang akan membentuk manusia sesuai dengan kebudayaan yang dipakai dan dalam masyarakat tersebut. Pendidikan setiap kelompok masyarakat akan berbeda bergantung pada lingkungan hidupnya dalam suatu wilayah, karena budaya itu terbentuk oleh perbedaan geologis, demografis, klimatologis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pendidikan masyarakat ini sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia atau juga disebut SDM, yang merupakan upaya untuk melakukan dalam konteks organisasi, apakah keluarga, masyarakat, sekolah, ataupun jenis organisasi lainnya. Dan pencapaian tujuan ini akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan dengan menggunakan pendekatan organisasi. Jadi pendidikan yang dilakukan di masyarakat itu atau pendidikan masyarakat ini akan lebih efektif, akan lebih efisien dilakukan dengan menggunakan pendekatan organisasi, di mana pendekatan konteks organisasi ini bisa dalam konteks keluarga, ada konteks sekolah, maupun konteks jenis organisasi lainnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai kajian empirik terhadap pranata pendidikan dari latar budaya dan organisasi. Mungkin untuk lebih jelasnya atau untuk lebih lengkapnya bisa nanti dibaca, dipahami dalam makalah yang telah saya buat dan juga dalam bentuk PowerPoint-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.